mengalami pergulatan batin dan pikiran antara melupakan, antara keinginan untuk kembali, antara memblokir media sosial, tapi kangen juga tidak terkendali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang memusuhimu adalah mantan yang akan gila jika tidak kembali bersamamu. Nah, jadi ya, banyak orang yang setelah perpisahan itu terjadi malah memusuhi. Padahal kan akan lebih baik ya, meskipun tidak bersama, bisa berteman, bisa bersahabat. Pertanyaannya, kenapa mantan memusuhi? Sementara misal ya, kita ini bukan cinta yang pertama dalam kehidupan mantan. Sebelum kita, mantan sudah punya banyak mantan. Mantannya sudah belasan orang. Dan kita tahu persis, saat masih bersama mantan dulu, mantan bisa berteman dengan mantan-mantannya dulu. Dia bisa berkomunikasi, ya chatting WhatsApp, bahkan ketemuan, dan seterusnya. Tapi kenapa mantan kemudian memusuhi kita? Memblokir media sosial kita, memblokir nomor telepon kita, betul-betul tidak mau ketemu dengan kita. Di sini nih misterinya yang paling menarik. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, mantan dengan mantan-mantannya terdahulu baik-baik saja, bisa berteman, tidak memblokir media sosial mereka. Tapi mantan memusuhi kita karena mantan diam-diam masih mencintai kita. Perasaan cinta mantan kepada mantan-mantannya terdahulu sudah selesai. Tetapi perasaan cinta mantan kepada kita setiap hari terus saja tumbuh dan berkembang. Dan dia berusaha melawan perasaan cinta itulah yang kemudian membuat dia membenci kita dan memusuhi kita. Pertanyaannya, kalau masih cinta, kenapa pula harus berpisah? Di dunia fana ini, ya, sekitar ya kira-kira 6 miliar ya penduduk di planet bumi ini. Mungkin ada jutaan orang, bahkan ratusan juta orang dari 6 miliar itu yang merasakan dan terpaksa harus memilih berpisah dengan orang yang ia cintai. Harus memilih berpisah dengan orang yang ia cintai. Bisa jadi karena faktor yang paling populer, perpisahan itu yang menghendaki adalah orang tuanya. Orang tuanya, papi maminya yang tidak menghendaki dia untuk bersama kita lagi, ya. Nah, itulah kenapa mantan memilih untuk memusuhi. Dia berharap
Dengan memusuhi, dia bisa melupakan. Karena dia tahu persis dirinya seperti apa. Kalau dengan mantan-mantannya terdahulu, dia tidak memusuhi, karena memang sudah tidak ada rasa. Rasa cinta sudah tidak ada, getarannya, atau orang-orang sering mengatakan sudah tidak ada gregetnya. Tidak ada lagi getaran cinta itu. Nah, maka orang bisa berteman, bisa bersahabat. Tetapi ketika perasaan cinta itu masih amat sangat kuat ada di dalam hati, ya, bahkan kalau misal dia tidak sengaja ketemu dengan kita, itu dari gestur atau gerakan tubuhnya akan sangat terlihat. Dia jadi grogi, ya. Dia menghindari eye contact atau melihat ke arah mata kita. Kalau dia terpaksa harus bicara, maka biasanya dia akan memilih intonasi yang tinggi, seperti orang marah-marah itu, untuk menutupi suaranya yang bergetar, menahan rindu. Nah, jadi ya, mantan tahu persis kalau dia masih dekat, masih berkomunikasi intens dengan kita, maka dia yang akan minta balik duluan. Itu kenapa mantan memilih cara memusuhi kita. Padahal ketika mantan ini masih mencintai dan dia berusaha untuk menyembunyikan perasaan cinta itu dengan cara menghindar, memusuhi, membenci, segala macam dia lakukan. Itu menunjukkan bahwa setiap saat, setiap detik, mantan adalah orang yang paling menderita. Ya, itu seperti orang yang lapar, tetapi harus mengatakan di mana-mana jika dia kenyang. Ya, itu seperti seseorang yang butuh, tapi di mana-mana dia harus berpura-pura, seakan-akan dia tidak membutuhkan sesuatu. Ini mantan yang demikian, kalau dia terus seperti itu, dia mempertahankan sikapnya yang demikian, itu bisa sampai stres, ya, mengalami gangguan kejiwaan, ya. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan dia harus selalu berpura-pura. Kan berpura-pura membenci, berpura-pura memusuhi, berpura-pura tidak membutuhkan, dan seterusnya tuh. Padahal hatinya amat sangat mencintai. Padahal hatinya amat sangat menginginkan. Nah, itu kalau mantan terus seperti itu dan tidak kembali kepada kita, maka dia bisa stres, bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan. Ya, misal contoh itu ya, delusi. Delusi itu adalah suatu keadaan kejiwaan pada diri seseorang di mana dia tidak bisa membedakan antara realita dan khayalannya. Mantan tidak pernah menyadari segala usahanya untuk membenci dan memusuhi kita itu justru akan membuat perasaan cinta itu semakin hari semakin kuat. Itu kenapa kita diajarkan wabkhid-bakhidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan cara yang sederhana, yang biasa, karena esok lusa orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya. Nah, oleh karena itu, mantan jika tidak kembali kepada kita, satu, perasaan cinta di dalam hatinya akan terus menguat, sekuat apapun dia berusaha untuk menghapus perasaan cinta itu,
perasaan cinta itu akan tumbuh terus. Ya, akan berkembang terus, akan terus menguat. Dan yang kedua, ketika mantan berusaha untuk tidak kembali kepada kita, dia akan sampai pada satu titik. Ya, dia tidak sanggup lagi untuk terus berpura-pura tidak mencintai kita. Maka dia akan sampai pada satu pilihan. Dia stres dan menderita, misal agar orang tuanya bahagia, atau dia memilih kembali kepada kita dengan resiko orang tuanya akan tidak mengakui dia sebagai anak mereka. Nah, mantan sekarang sedang berada pada fase hidup yang sangat rumit, yang sangat berat tanpa kita sadari. Setiap saat, mantan selalu mengalami pergulatan batin dan pikiran, antara melupakan, antara keinginan untuk kembali, antara memblokir media sosial, tapi kangen juga tidak terkendali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.